Puluhan warga desa Buai Nyerupa, Kecamatan Sukau, Lampung Barat menggeruduk lokasi tambang pasir yang berada di sekitar desa mereka pada Rabu siang. Massa dikawal ketat oleh polisi dan tentara serta aparatur kecamatan dan desa. Massa yang sebagian besar adalah petani mendesak agar penambangan pasir ditutup karena berdampak pada kerusakan lingkungan. Massa mengaku aktivitas penambangan pasir ini berdampak pada abrasi sungai dan banjir. Jadi kalau sawah saya dulu hasil masih utuh, kalau ngomong dapat cuma 2 ton, mungkin kata orang nggak dapat. Saking lebarnya sawah saya di sini nih. Sekarang setelah terputus ini terbelah, berapa penghasilan Pak? Ini aja lah, pikiran aja paling tinggi berapa? 3 kintal aja nggak dapat. Tadi ya. Menanggapi protes warga, Camat Sukau berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemilik tambang pasir serta memfasilitasi pertemuan kedua pihak. Saya bersama nanti dengan dari Pekon untuk tindak lanjut ke kabupaten. Kaitan dengan penutupan juga bukan kita yang berhak mewenang baik pun kabupaten. Sedang sudah kita tahu bahwa wewenang penutupan atau tidaknya sudah ada di provinsi kaitan izin tambang ini. Setelah berunjuk rasa, massa berharap keluhan dan tuntutan mereka bisa didengar pemerintah daerah dan meminta galian pasir segera ditutup. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kemudian baju biru batik. Seorang pria ditemukan tewas akibat tersentrum arus listrik tegangan tinggi dari salah satu menara sutet di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Rabu siang. Korban mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Tim medis dan polisi yang mendapati kabar ini kemudian mendatangi TKP dan mengevakuasi korban. Kalau nggak ada yang kira agak mundur, panas. Ya, agak mundur Bu ya. Panas. Dari hasil pemeriksaan polisi, peristiwa ini baru diketahui setelah petugas PLN mendeteksi kerusakan dan akan melakukan perbaikan jaringan listrik di Menara Sutet, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Negara Batin. Saat petugas PLN tiba di lokasi, korban sudah terbujur kaku di bawah Menara Sutet yang jauh dari permukiman ini. Nah, penemuan mayat tersebut hasil temuan dari teknisi yang PLN pada waktu pengecekan sutet. Terus laporan kepada Kanit, kemudian kami melakukan olah TKP. Dari olah TKP tersebut, pertama belum kami dapatkan identitas dari jenazah. Setelah sekarang, alhamdulillah sudah kita ketahui identitas dari si jenazah atas nama Nurholis, alamatnya di Munggalace. Korban diketahui bernama Nurholis, warga Jayamurni, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Kalau kesehariannya ya namanya orang gangguan jiwa, jadi susah untuk menjelaskannya, Mas. Jadi setiap hari itu keluyuran sana sini terus. Gitu. Infonya udah berapa lama Pak hilang Pak di sana? Kemarin pagi. Dan saya juga ikut mencari selama 1 hari itu sampai pulang maghrib nggak ketemu juga. Setelah dilakukan visum, jenazah korban kemudian dijemput keluarganya untuk segera dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Diparkir di situ. Saat itu ada berapa motor itu, Mbak? Ada 4. Dia sendiri satu di sini, jadi 5. Oh, dia di belakang posisinya. Seorang pencuri berhasil menggasak 1 unit sepeda motor milik Septia Handayani, warga Labuan Ratu, Bandar Lampung pada Rabu dini hari. Pencurian motor baru diketahui pemiliknya saat pagi harinya. Pagar. Yang dibuka ini aja. Kalau ini dibuka kan bersuara. Ini aja dia. Oh. Pencurian tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di teras rumah korban. Pelaku awalnya merusak gembok pintu pagar. Tak sampai 1 menit, pelaku kemudian berhasil mencuri motor yang diparkirkan di halaman rumah. Bobol gembok pagar. Yang dibuka ini aja. Kalau ini dibuka kan bersuara. Ini aja dia. Ini motor sudah tidak ada pada saat jam 5 subuh. Terlihat pagar sudah terbuka dan helm sudah tergeletak di bawah. Setelah itu melihat CCTV,
ada yang mencuri. Itu dari CCTV ada berapa pelaku? Satu pelaku. Tapi kelihatannya ada membawa kawan karena dia bolak-balik ke arah luar. Pencurian motor ini telah dilaporkan oleh korbannya ke polisi. Korban memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku. Diparkir di situ. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan penjahat jalanan dan pengedar narkoba ditangkap Polres Lampung Timur. 26 tersangka diantaranya terlibat kasus pembegalan motor, pencurian motor, dan pencurian di dalam rumah, serta 15 tersangka terlibat kasus pengedaran narkoba. Para tersangka ditangkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, mulai September dan Oktober 2021. Dari tersangka begal dan pencuri, polisi menyita barang bukti 10 unit motor, 1 unit mesin diesel, 2 unit ponsel, serta 1 set kunci T yang dipakai untuk mencuri motor. Sementara dari tersangka narkoba, polisi menyita sabu-sabu, ganja, dan pil heksimer. Dari pelaku yang telah tertangkap kami lakukan analisa, ini rata-rata memang mereka berusia di antara 20 sampai 30 tahun. Dengan penyebab atau alasan yang mereka kemukakan, yaitu diantaranya adalah pergaulan, kebutuhan ekonomi, juga penyalahgunaan narkoba. Jadi mereka melakukan pencurian untuk dijual dan dibelikan narkoba. Karena itu polisi meminta kepada masyarakat agar tetap waspada karena angka kriminalitas di Lampung Timur kian meningkat selama pandemi COVID-19. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Timur.